dengan adanya kita memperingati Isra Mi'raj tadi, sudah kita katakan kita harus jujur. Ngakoni dosane, ngakoni kelengane, harus jangan mungkir, jangan mangkir. Diakui. Tapi kalau mangkir dosanya double. Dibendel oleh malaikat. Besok di akhirat akan dibuka bendelan dosa yang tidak pernah diakui itu. Nah, ini para hadirat. Jadi PSG di akhirat juga harus mengembangkan tugas-tugasnya dari semua bidang. Satu PSW wilayah ataupun cabang. Ini juga seharusnya ada ketua-ketuanya itu dibagi-bagi menjadi bidang apa. Ada bidang penyiaran, bidang pembinaan, di double juga boleh. Bidang keuangan misalnya boleh. Tapi bidang keuangan itu ada sebenarnya mendidik kita untuk antara lain birrul walidain dengan dana box misalnya. Ini harus juga kita gerakkan di daerah-daerah. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di PSW daerah. Mari sesudah ini kita akan ada perubahan-perubahan yang lebih maju. Kalau panggah saja termasuk manistawa yaumahu fawa malbun. Siapa yang hari-harinya, hari kemarin, hari sekarang kok panggah pancet saja, pancet lewere, pancet kurang perhatian, ini malbun, tertipu. Tertipu oleh siapa? Oleh nafsunya sendiri. Dan kalau dikatakan tertipu itu pasti akan mengalami risiko di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus berusaha hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Ini kita harus berusaha. Di daerah-daerah, ya maaf, yang belum ada badan-badan pembinanya, pembina wanita, pembina remaja atau mahasiswa, pembina kanak-kanak, supaya segera diwujudkan. Tanggung jawab PSG. Kalau belum ada yang ngurusi, berarti seluruh pengurus PSG di daerah itu yang bertanggung jawab. Misalnya badan wanita belum ada, DPC belum mempunyai badan wanita, itu seluruh ketua-ketua DPC itu yang bertanggung jawab. Mengapa tidak ada badan pembina wanita, tidak ada pembina kanak-kanaknya? Ini sudah banyak sekali para hadirin-hadirat. Makanya sekali lagi, ya maaf, ini kuliah dalam data kubro kok sepertinya upgrade. Seperti apa ya, tapi memang itu kita butuhkan. Sudah lama, kita lebih-lebih sudah ini PSG ya, PSG ini di akhir masa baktinya. Nanti tahun 2016, PSG akan mengadakan musyawarah kubro. Mengadakan perubahan-perubahan yang lebih maju lagi. Ini kita sudah 2015, jadi masa akhir bakti. Harus nandani, tidak-tidaknya harus husnul nihayah. Berkehabisan husnul hasan baik. Para hadirin-hadirat, mari sungguh-sungguh mujahadah kubro sekarang ini, lebih-lebih ini malam Jumat untuk para PSG ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Pertama, yaitu jujur ngakoni dosa. Ngakoni dosa ini kita jangan ada di dalam mujahadah kubro ini satu pun di antara kita yang tidak merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dosa menyekutukan Allah, dosa syirik. Di sana ditulisan itu di papan tulis itu sudah ada. Lain nasrokta, layabaton amaluka, walatakunana minal khosirin. Ini Kanjeng Nabi diperingatkan oleh Allah. Jika engkau syirik, amalmu layak baton amaluka. Amal apa yang pernah kau lakukan ya batal semua. Rusak semua, hapus semua. Wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang-orang yang tuno, yang merugi. Disinilah para hadirin, beliau mu'alif membimbingkan kita dengan sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah. Lalu kita para PSW ini diberi kehormatan, diberi kepercayaan untuk mengatur kebijakan mengenai pelaksanaan pengamalan, penyiaran, pembinaannya, dan usaha-usaha yang dibutuhkan dalam perjuangan itu bagaimana.
Ini para PSG ini. Ya maaf, semuanya. Kita jujur aja. Baik yang di pusat, terutama saya sendiri, saya jujur juga. Banyak kesempatan, waktu yang tidak kita manfaatkan untuk fafiru ilallah. Dengan melaksanakan tugas-tugas perjuangan. Ini masih banyak. Marilah kita dandani. Kita usaha untuk seperti yang dibimbing oleh Mbah Mu'alif. Pokoknya segala hal yang ada di hadapan kita, di dalam diri kita, di kanan kiri kita, di depan kita, di atas kita, di bawah kita, semua harus kita jadikan tangga untuk fafiru ilallah wa rasulih sallallahu. Sadar dengan latihan-latihan penerapan bilah, birasul. Ini harus dilatih. Dilatih memang. Di samping mujadah. Nah maaf para hadirin antara lain juga di kalangan PSG ini, di antara kita masih ada yang ya maaf, yang salah menerapkan yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kadang-kadang di antara kita ada yang mujadah mempeng kepingin oleh alamat. Kepingin dapat alamat. Dapat bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Ini justru mereka situasi atau alamat yang kita inginkan itu sebenarnya matur pada kita, mengingatkan pada kita. Innama nahnu fitnatun wala takfur. Kami ini sebenarnya fitnah. Kamu jangan kufur. Yang kamu tuju masih di depan sana, Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tadi sudah diingatkan oleh Pak Harun. Kun tolibal karomah, kun tolibal istiqomah, wala takun tolibal karomah. Carilah istiqomah, jangan mencari karomah. Kalau mencari karomah pasti itu namanya terjebak oleh kepentingan nafsunya. Akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirat. Maka dengan sungguh-sungguh kita mujahadah kubro yang pertama kali ini kita sebagai PSG, juga para bapak ibu yang meskipun bukan PSG juga ikut bersama-sama dengan kita membantu kepada PSG, mendoakan, memohonkan dan sebagainya. Situasi umat dan masyarakat sudah sangat-sangat membutuhkan. Mereka nangis sebenarnya. Agar kita mendoakan, memohonkan kepada mereka, para hadirat. Ini tergantung pada bagaimana mujahadah, kualitas mujahadah kita. Baik mujahadah perorangan di rumah masing-masing, mujahadah keluarga, atau mujahadah usbu'iyahnya, sehariahnya, triwulannya, atau rebusana dan nisusana. Selama ini bagaimana? Kita masih banyak dibaca di usbu'iyah aja misalnya. Yang lintuh, malas aras-arasan dengan alasan bisa aku mujahadah ning omahe padha wae. Ini juga meremehkan kepada bimbingan mu'alif namanya. Mari juga anak-anak kita, para bapak, para ibu. Mari apakah juga sudah kita ajak bermujahadah mengamalkan wahidiyah atau belum? Menurut laporan sebagian yang saya terima, banyak di daerah-daerah itu para bapak dan ibu ini kurang peduli untuk membimbing anaknya. Dengan alasan kalau wah anak saya angel, kok wong tua kalah karo anak itu bagaimana? Ini namanya sudah tipis iman kita. Keyakinan kita kepada wahidiyah juga tipis. Kalau kita takut mengajak anak yang remaja maupun kanak-kanak untuk mengajak ke wahidiyan, kok malas atau bagaimana, ini menunjukkan iman kita tipis. Kita tidak merasa. Hari para hadirin hadirat. Di daerah-daerah dikembangkan yaitu pembinaan kanak-kanak terutama. Ini modal awal manusia. Kanak-kanak ini harus betul-betul menjadi manusia yang berakhlakul karimah tadi disebutkan. Kemudian si kanak-kanak. Para bapak, para ibu, pengamal wahidiyah harus bisa memaksa kepada putra-putranya
untuk berwahidiyah, untuk bersolawat. Para pengurus PSW-nya mendorong, mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di daerah PSW desa maupun PSW kecamatan harus menjadi mempelopori kegiatan-kegiatan perjuangan wahidiyah di daerahnya. Nah ini para hadirin-hadirat. Kesempatan Mujahadah Kubro ini betul-betul harus kita manfaatkan yang semaksimal mungkin. Untuk apa? Ya untuk mendandani diri kita. Didandani apanya? Segala-galanya terutama masalah kesadaran kita pada Allah wa Rasulullah SAW. Kita mampu asal tidak memperdulikan kepada nafsu. Tapi selama kita masih melihat, memandang kepada nafsu kepentingan kita yang lebih sempit daripada itu, ya akan makin jauh dari Allah SWT. Juga ada disebutkan dalam Al-Quran itu, siapa yang sholatnya kok tidak menambah persoalan mungkar, justru makin dibentuk oleh Allah SWT. Meskipun sholat. Begitu juga mujahadah. Kita sudah mujahadah mempeng, tapi kok tidak peduli kepada keluarga kita untuk diajak mujahadah, diajak berfabiru ilallah, diajak untuk menerapkan lillah billah. Ini juga satu penyimpangan, penyelewengan nafsu. Harus aku secara jujur tadi. Sidik. Para pengamal wahidiyah, mari kita bersama-sama menjadi orang yang sidik. Jujur. Jujur ngakoni dosane. Jujur ngakoni kesalahan, lek salah ya salah. Yang benar ya benar, yang salah. Dan dibolak-balik. Insya Allah, betul-betul para pengurus PSW dengan para pengamal wahidiyah pada umumnya betul-betul konsekuen melaksanakan bimbingan mu'alif mengenai sholat wahidiyah dan cara bimbingan mengenai mujahadahnya, bimbingan mengenai penerapan ajaran, latihan, lillah billah, birasul. Kita yakin Indonesia akan menjadi lebih baik. Saya kalau tidak salah kemarin mendengar cerita, ada entah di Quran, entah di mana, dari saya ada informasi dari bukunya tadi, katanya Presiden Jokowi pada waktu di Solo, katanya mengatakan ada entah jamaah sholawatan begitu. Lalu beliau mengatakan, insya Allah nanti di istana akan kita adakan sholawat. Ya mudah-mudahan sholawat wahidiyah ini masuk ke sana juga. Demi untuk bangsa dan negara. Bukan untuk pamer-pameran, bukan. Tapi tanggung jawab kita. Bangsa dan negara yang seperti ini adalah tanggung jawab PSW. Tanggung jawab para pengamal wahidiyah untuk memohonkan kepada Allah. Itu tadi berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Jadi wahidiyah ini adalah revolusi mental. Revolusi mental yang benar. Revolusi mental yang berbasis Allah SWT, berbasis ketuhanan Yang Maha Esa, atau berbasis Pancasila. Orang mengadakan revolusi mental kalau tidak berbasis Pancasila, itu omong kosong. Tidak ada artinya sama sekali. Hanya plakat-plakat atau bagaimana. Tidak ada bukti pada perilaku manusianya. Mari para hadirin-hadirat. Ya sungguh-sungguh kesempatan ini kita jadi sekali lagi jujur ngakoni dosa. Ya saya tidak bisa menyebutkan dosa penyenapa mau panjenengan piyambak. Yang ngerasani dosaku ya apa? Dosa ini secara umum. Dosa sebagai anak kepada orang tua, atau dosanya orang tua kepada anak, dosa suami terhadap istri pada suami dan sebagainya, kepada guru, kepada perjuangan wahidiyah. Juga termasuk kita harus ngedoi dosa-dosa kita. Ya masih banyak sekali itu. Tadi sudah disebutkan kalau tidak salah pada Lazar tadi, kalau tidak salah Yai Masruh. Ini bukan Al-Iqbal Al-Allahi Bisidati Zulli wal Inkisar.
wal istiqor manit bari wal hauli wa quwwah aslu kulli khairin dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyidati dzulli wal inkisar. Dengan sungguh-sungguh merasa hina, merasa berdosa, merasa berlarut-larut. Sungguh-sungguh. Mata bari anil hauli wal quwwah dan merasa bilah. Orang yang bisa begitu itu aslu kulli khairin, pangkal kebagusan dunia dan akhirat. Ini kita praktekkan di dalam mujadah kubro ini. Dalam mujadah berjamaah pada maktubah atau mujadah antar waktu atau mujadah sendiri-sendiri di rumahnya, di tempat masing-masing, harus itu. Pertama harus ngakoni dosa. Ini yang paling pokok. Ngakoni dosa. Lalu kita mohon ampun pada Allah, mohon syafaat Rasulullah SAW, juga istighfar. Di sana sudah ada pokoknya kaifiyah bermujadah itu sudah seringkali didawukan oleh sahabat kita. Itu kita praktekkan. Istighfar pada Rasulullah SAW, hudur kepada Allah SWT. Yang penting merasa berdosa. Inilah yang masih banyak belum kita penuhi. Ngakoni dosa memang angel. Kalau tidak mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak mungkin orang bisa ngakoni dosa. Tapi harus kita latih dalam diri kita. Begitu para hadir-hadir. Hubungan dengan peringatan Haul ke-25 mu'alif Syahid Radhiyallahu anhu mu'alif Romayai Abdul Majid Ma'ruf. Kita harus betul-betul ingat bagaimana beliau. Satu hal yang harus kita ingat yang tidak boleh kita lupakan, yaitu wasiat 9 Mei. Di sana di wasiat 9 Mei beliau mendawuhkan, ya, ya, saya memang ditugaskan. Ya seperti ya begitu, itu dawuh beliau. Dan para bapak, para ibu, para PSC, para hadir-hadir ini menjadi wakil saya. Kita itu diangkat menjadi wakil beliau. Wakil untuk apa? Untuk memperbaiki mental masyarakat lewat batinnya dengan amalan sholat wahidiyah dan ajaran wahidiyah. Di sana ada al-wakil, asirul mewakil. Seorang wakil itu harus menjadi labetnya. Namanya fotokopi dari yang mewakilkan. Nah, kita apa sudah begitu atau belum? Di sana disebutkan ada ataupun tidak ada, lebih-lebih ada persoalan mewakil kuasa penuh. Beliau mu'alif ini kuasa penuh. Kalau ada persoalan-persoalan di kalangan para pengurus PSI maupun di kalangan para pengamal wahidiyah, beliau berwenang penuh. Berwenang untuk apa? Ya Allah, tergantung kepada keadaan yang beliau bersani daripada kita. Kalau kita gelonjom terus, tidak bisa didandani, tidak bisa diperbaiki, ya sudah menjadi ya seperti sampah ya, tidak bisa digunakan. Mari kita jangan sampai terjadi seperti itu. Pokoknya kita masih mempunyai kesempatan dan diberi kekuatan untuk melaksanakan. Tidak ada satupun yang tidak diberi kekuatan. Semua diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan fafiru ilallah wa rasulillah SAW. Dengan salawat wahidiyah, ajaran wahidiyah, bimbingan mu'alif radhiyallahu anhu. Mari para hadirin kita sungguh-sungguh ngelongso. Sungguh kelingan ya apa gimana wadah mu'alif memperhatikan kita, membimbing kita, ngedusi kita dari dosa-dosa, global dosa. Ini mari kita doa semuanya. Mari bersama-sama para bapak, para ibu, para remaja, para kanak-kanak juga yang masih belum tidur. Ayo bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekeluarga, untuk umat dan masyarakat, untuk bangsa dan negara, untuk daerah kita, untuk bangsa kita, untuk umat dan masyarakat pada umumnya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa bi yudadihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhiqana fil jadi baril wajah. Atalana roh, wala nasma'a, wala nasida, wala nuhisa, wala nadaharaka, wala nasikuna illa biha. Wa tarzukona sama maghfiratika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Adada ma akhata bi ilmuka wa asau kitabuk. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi antuhikona bil jadi baril wajah. Atalana roh, wala nasma'a, wala nasida, wala nuhisa, wala nadaharaka, wala nasukuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Adada ma akhata bi ilmuka wa asau kitabuk. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi antuhriqana fil jadi baril wajah. Atalana roh, wala nasma'a, wala nasida, wala nuhisa, wala nataharaka, wala nasikuna illa biha. Wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah.
Atama maridwanika ya Allah. Wasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Adada ma ahata bi'ilmuka wa aswa kitabu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa rukahu atrikni. Faqad zalamtu abada wa rabbini. Walasali ya sayyidi siwaka. Wa intaridha kuntu sasan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Aslahu wa rukahu atrikni. Faqad zalamtu abada wa rabbini. Walasali ya sayyidi siwaka. Fa intaridha kuntu sasan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu atrikni. Faqad zalamtu abada wa rabbini. Walasali ya sayyidi siwaka. Wa intaridha kuntu sasan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya ayyuhal ghaus salamullah. Alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah. Alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah. Alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatuhu alaika ma'salamihi. Dolat khilati bibadati. Setiati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatuhu alaika ma'salamihi. Dolat khilati bibadati. Setiati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatu alaika ma'salami. Dolat khilati bibadati. Wasbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami. Wa alihi wa jalil anama masna'in. Bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir. Ya sir tawahdina. Qarib alifanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami. Wa alihi wa jalil anama masna'in. Al-Wahidiyati li Rabbil Alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina. Qarib alifanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami. Wal alihi wa jalil anama masna'in. Al-Wahidiyati li Rabbil Alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina. Qarib alifanana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa ibadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah ya Allah. Rabbi hadi mujadah kubra ya Allah.
وبهذه مجدد الكبرى يا الله 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 استغراق. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghadiyat zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghadiyat zaman wawani wasairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghadiyat zaman wawani wasairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radallahu ta'ala anhum. Bali sami'al alamin nidana hadza wajal bi dzaliran baligho balik jami'al alamin nidana hadza wajal bi dzaliran baligho balik jami'al alamin nidana hadza wajal bi dzaliran baligho fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah 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 Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Sekian para hadirin hadirat, saya mohon maaf sebesar-besarnya kata-kata saya yang kasar, yang tidak urut. Ya, sekali lagi mudah-mudahan diridai Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wisata kubur malam ini dan seterusnya sampai akhir hari Senin nanti benar-benar diridai Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawakan manfaat yang sebanyak-banyaknya, terutama masalah kesadaran kita kepada Allah wa Rasulullah sallallahu dan umat dan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaat hadiyah. Amin waliyata zaman radhiyallahu anhu nadra wa barakah. Wa afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Wahidiyah kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Masrur Daroini Ahmad, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah DKI Jakarta. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dzad daraji. Anta rasulu wan nabiyyun ummi,
Anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuha syafi'u ya musyaffa'u. Kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u syfa' lana. Indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadrah. Musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat. Para bapak, para ibu, terutama yang duduk di majelis tahkim dan Dewan Pimpinan Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat. Yang saya muliakan Sahibul Ma'had Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin beserta Ibu Nyai dan seluruh keluarga besar Pesantren At-Tahdzib. Yang sangat kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, beserta Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Yang terhormat pejabat sipil TNI dan Polri yang berkenan hadir. Hadirin wal hadirat, mujahidin al mujahidat yang berbahagia, pembagi acara yang saya taati. Untuk memanfaatkan waktu uraian tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan salawat salam barokah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'ziman wa ikraman wa mahabbatan ke pangkuan beliau Ghausi hadza zaman. Dengan kerendahan hati pribadi saya makmum pada petugas dan pembicara yang terdahulu. Dengan permohonan doa wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelaksanaan mujahadah kubro gelombang yang pertama yang diperuntukkan para pengurus dari seluruh tingkatan mampu membawa kemajuan pembangunan dan perjuangan, terutama dalam rangka memperjuangkan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat akramakumullah, mujahidin mujahidat yang berbahagia. Sebetulnya yang bertugas pada malam hari ini kuliah wahidiyah yang kedua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan. Karena kesehatan beliau sehingga panitia memberikan tugas kepada pribadi saya. Walaupun badal gholat, saya yakin bantuan, dukungan, doa restu hadirin hadirat, terutama para bapak dan ibu yang duduk di pusat, dibarengi syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karamah nazrah yang istimewa dari beliau Ghausi hadza zaman. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas yang sangat berat tetapi mulia indallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam dengan suasana penerapan lillah billah, lirrasul birrasul, lil ghaus bil ghaus. Hadirin hadirat peserta mujahadah kubro dari seluruh penjuru tanah air yang berkesempatan hadir pada malam yang pertama ini yang saya muliakan. Sebagaimana kita maklumi bersama, kondisi akhir-akhir ini sangat tidak menentu. Seluruh dunia. Kalau tadi yang kemelut yang beliau-beliau sampaikan,
terasa bagi kami dan memang sumbernya adalah di ibu kota. Kalau kita tengok di negara-negara Islam sendiri, tidak sedikit orang yang alim. Di Damaskus kita kenal, ada Syekh Wahbas Bukhaili, yang karangan kitabnya Al-Munir itu 17 jilid. Tapi tidak mampu menjadi penengah dan merukunkan bangsanya. Di Palestina belum selesai, di Suriah antar bangsa nyawa setiap hari melayang. Belum lagi selesai, disusul lagi di Mesir. Baru-baru ini di Yaman. Terus. Sehingga memanggil kita terutama para pengurus dari seluruh tingkatan. Yang telah diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui beliau mu'alif salawat wahidiyah. Kita punya keyakinan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Tapi kita, apakah hanya sebatas kita ucapkan? Apakah sudah sampai penerapan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada yang lantang mengatakan amanna billahi. Saya yakin iman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan hari ini akan dikukut kiamat. Tapi ternyata apa? Hanya sebatas ucapan wa mahum bimu'minin. Dia ternyata tidak yakin. Apakah ini menimpa kepada diri kita sebagai pengurus? Setiap saat yang kita sampaikan kepada jamaah kita adalah lillah billah, lirrasul birrasul, lil khaus bil khaus. Tapi pandasi hati yang keluar, apakah tulus ucapan itu dibarengi dengan penerapan? Sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah dibangun di atas pandasi akidah. Seseorang yang telah bersahadat maka haram jiwanya. Tidak boleh dilukai. Namun yang terjadi ini menimpa pembunuhan di mana-mana. Baru-baru kemarin kalau Anda dengar di media, ada begal motor itu kira-kira 10 meter dari rumah saya. Orangnya baik. Bergaul di tetangga kiri kanan bagus. Tapi ternyata ketika polisi menangkap, pedangnya masih berlumuran darah. Ternyata terselubung walaupun baik di sekeliling. Tapi kenyataannya. Beberapa minggu kemudian disusul. Kalau kita dengarkan. Di daerah Ciracas ada bandar beras membawa uang 400 juta. Lalu lintas ramai. Tapi ketika ada pembunuhan yang sadis tidak berdaya. Bahkan di Polda Metro Jaya telah meneliti. Setiap 1 menit ada 1 kriminal di tanah air ini. Bayangkan. Kalau 1 jam maknanya terjadi 60 kriminal. Kita yang telah diberi senjata oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah. Mengentaskan umat masyarakat dari cengkeraman imperialis nafsu terutama syabu'iyah. Jiwa kasih sayang sudah berubah menjadi jiwa yang anarki. Kita bangsa yang santun ternyata tidak mampu mempertahankan. Jerih payah pejuang-pejuang di awal perkembangan wahidiyah. Sering beliau almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Jazili Yusuf. Ketika saya nderekkan ke beliau bercerita. Awal-awal perjuangan wahidiyah amat sangat berat. Ketika beliau ditugaskan dengan almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Zainal Fanani di satu tempat. Beberapa minggu berjuang. Ternyata ketika pulang
Beliau dibekali dengan ungkal untuk ngasah golok. Sudah capek lelah, masih terbebani. Kemudian pulang terpaksa harus nyegat kendaraan truk nunut kembali ke Kedungluh. Sejarah begitu beratnya. Sekarang para pengurus sudah diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luar biasa. Majunya teknologi mesti kita imbangi untuk yang bermanfaat. Namun apa yang terjadi? Sekalipun tidak mundur, tapi kita jalan di tempat. Jerih payah bapak-bapak dan ibu yang di Dewan Pimpinan Pusat kita harapkan datang ke daerah-daerah. Tapi ternyata kami pun pengurus yang ada di daerah dalam menyambut tidak imbang dengan jerih payah beliau. Ini yang sama sekali kita kurang menyadari. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau demikian bukankah kita tergolong yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian hanya berbicara, pandai orasi, tapi tidak ada praktek? Kepedulian kita terhadap tetangga kiri kanan, terutama walaupun di situ ada 1-2 pengamal, perhatian kita kurang. Ketika kita dilantik masing-masing pengurus dengan satu kata sanggup dan akan mengutamakan perjuangan di atas kepentingan pribadi. Belum kita diuji soal ekonomi. Diuji lelah saja kita sudah tidak sanggup. Kita hadir jauh-jauh di arena Mujahadah Kubro hanya satu melawan lelah saja tidak mampu. Melawan ngantuk saja tidak mampu. Sedangkan panitia sudah dengan jerih payahnya. Seluruh santri digerakkan, mencurahkan seluruh tenaganya. Kita datang sudah menerima fasilitas yang serba enak. Namun yang sering dikatakan oleh Ibunda Hajah Tati Eka, ibarat gayung tidak tersambung. Ini realita yang ada. Sedangkan beliau ketua umum tadi sudah menyampaikan, umat masyarakat sudah jerit nangis. Tidak cukup kita para pengurus hanya berbicara menyampaikan bahwa perjuangan di atas segala-galanya, kita sanggup berbicara di situ ketika rapat di rumah kita. Akan tetapi ketika rapat itu mesti berpindah di tempat lain, berpuluh, beratus, bahkan beribu alasan kita. Mari kesempatan Mujahadah Kubro di gelombang yang pertama ini sebagai bahan untuk memperbaiki dan himmah kita maju ke depan. Kasihan umat masyarakat, para hadirin. Cerita tangisan menghadapi kenakalan anak sudah tidak mampu lagi. Belum soal ekonomi dan sebagainya yang tidak menentu. Tapi beliau Mu'alib Shalawat Wa'idiyah memberikan satu jalan yang cepat untuk menjernihkan hati. Ketika hati seseorang jernih, otomatis jiwanya akan tentram. Ketenangan batin akan terasa dalam kehidupan di tengah-tengah pengamal wahidiyah. Namun apa yang terjadi? Sadar maupun ingkar, terutama yang di podium ini hanya sebatas bisa ngomong. Masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perjuangan. Kita berharap Mujahadah Kubro ini, idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ketika malam ini yang diawali sejak asar tadi bercahaya, berkilau, asraqat nihayatuhu, akan membawa cahaya yang terang benderang. Himmah kita akan terrealisasi untuk mengentaskan diri kita, keluarga kita, jiran tetangga, umat masyarakat jami'al alamin jauh lebih baik. Sehingga usainya muwada'ah nanti Mujahadah Kubro selesai. Kita akan maju satu kata, satu tujuan.
yaitu di dalam bulan penyiaran. Konsekuensinya adalah mendapatkan satu pengamal yang aktif. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Maka tidak ada kemampuan sama sekali diri kita. Kecuali kita hanya semata-mata merasa tazalul, hina kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan beliau mu'alif salawat wahidiyah. Sekalipun dipanggil pengurus DKI Jakarta, nuwun sewu. Sampai detik ini baru belum sampai mujahadah nisfu sana itu ribuan. Sudah berapa tahun? Para hadirin hadirin. Kalau kita renungkan wasiat beliau mu'alif salawat wahidiyah tepatnya pada 9 Mei 86. Sudah 29 tahun. Beliau wafat sudah 25 tahun kita ditinggalkan. Kesungguhan kegigihan para pejuang-pejuang yang terdahulu mengorbankan harta benda bahkan jiwa dan raganya. Sedangkan saat ini sudah dapat kemudahan di segala bidang. Kenapa mengalami kemunduran? Jawabnya satu adalah dhaful iman. Keyakinan kita yang semakin rapuh. Kemantapan kita, kesadaran kita. Mungkin walaupun tidak mundur jangan di tempat tadi. Sedangkan umat masyarakat jami'il alamin sudah merana hatinya. Belum lagi yang di alam kubur para hadirin sekalian. Ibu bapak kita yang paling kita cintai. Keluarga yang paling kita sayangi. Yang mengharapkan doanya para pengamal wahidiyah. Yang mengharapkan mujahadah. Terutama di malam pertama mujahadah kubro malam Jumat ini. Apabila malam ini azlamat gelap. Apabila malam ini kita tidak sungguh-sungguh. Dikhawatirkan nanti pada gelombang ibu, pada gelombang remaja, gelombang kanak-kanak dan puncaknya di acara malam Isnin. Resepsi yang diperuntukkan untuk umum itu sehingga gelap. Oleh karena itu, mari kita tata betul-betul hati kita. La yakunul fadlu illa liqulubil munkasirati. Fadl pemberian yang istimewa dari Allah tidak akan diberikan kepada seseorang. Kecuali kepada seseorang yang hatinya merasa hancur. Al-muta'aridati li nafahatil ilahiyah. Sehingga siap menerima hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah. Kesadaran pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah tadi menanamkan pertama kali akidah, keyakinan kita. Istilah Kiai Harun, kita sudah memilih yang terbaik. Maka kalau ini sudah kita anggap yang terbaik, tanpa merendahkan yang lain. Tinggal kesungguhan dan merealisasikan dalam kehidupan kita setiap detik. Kita dibimbing oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah. Supaya full 24 jam hanya semata-mata untuk mengabdi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan seluruh perbuatan itu tidak merugikan kepada diri sendiri. Merugikan kepada orang lain. Tidak melanggar ketentuan syariat. Undang-undang dalam satu negara. Diniati lillah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Otomatis akan menjadi ibadah. Tapi sebaik apapun secara lahiriah. Ketika didorong hati yang linapsi binapsi. Maka akan hancur, akan rusak adanya. Kedua, Islam dibangun di atas syariat, tatanan yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara-cara yang ada oleh Rasulullah. Dan itulah yang mengetuk hati kita, anak-anak kita supaya dimasukkan ke pesantren. Dan alhamdulillah saya dibimbing, dibina di pesantren ini sejak tahun 87 sampai 95 yang akhirnya ke Jakarta, nggak kembali lagi ke Trenggalek sampai sekarang. Yang ketiga, Islam dibangun di atas pondasi akhlak. Bagaimana akhlaknya pengamal wahidiyah? Kalau tadi Yai Harun katakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau dulu anak-anak kita lewat di depan guru,
Ngumpet bukan karena takut. Karena menghormati, karena menghargai kepada guru. Tapi sekarang banyak pemahaman. Kalau ikramam wa ta'ziman wa mahabbatan kepada guru dianggap menuhankan orang. Sehingga budaya santun ini mulai luntur di kalangan anak-anak kita. Beliau mu'alim membangkitkan mura'atul adabi muqaddamun alal imtithalil awamir. Bahwa mendahulukan adab tata krama harus diutamakan sebelum melaksanakan perintah. Adab lahir terutama adab batin. Ketika kita bermujadah bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan beliau pada zaman radhiyallahu anhu, bagaimana adab lahir kita? Terutama adab batin kita. Di dalam mujahadah itu lillah billah apa linafsi binafsi. Yang hadir di mujahadah kubro ini ada kepentingan-kepentingan yang numpang. Ada kebutuhan-kebutuhan yang numpang. Apa tujuan yang diutamakan? Semata-mata khidmah di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah. Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing hadir. Kita tidak tahu. Apakah mujahadah kubro yang akan datang? Masih ada kesempatan buat kita. Kita tidak ngerti. Apakah musyawarah kubro yang akan datang? Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menduduki sebagai pengurus. Sebab keistimewaan pengurusan dalam wahidiyah. Tidak boleh kita meminta. Tapi kalau dikehendaki juga jangan menolak. Yang ada adalah pasrah totalitas kita. Pribadi kita tidak ada kemampuan sama sekali sebenarnya. Dalam bahasa orang Jakartanya, kita ini sebenarnya dalam lumpur, dalam comberan, tapi entaskan oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah. Diajak mengentaskan umat masyarakat dari cengkeraman imperial nafsu. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Di tengah-tengah umat masyarakat sudah mementingkan dirinya sendiri. Di tengah-tengah kehidupan ini para penguasa sudah memperkaya diri. Waman ahsanu qawlan. Siapa orang yang paling baik ucapannya. Kalau janji-janji yang muluk-muluk tidak terrealisasi. Sehingga banyak orang menuntut haknya. Sedikit orang yang melaksanakan kewajibannya. Waman ahsanu qawlan. Siapa orang yang paling baik ucapannya? Mimman da'a ilallah. Dibanding orang yang mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya rintihan tangisan kita pada waktu mujahadah. Nilai yang tertinggi di hadapan Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qausuhada zaman radhiyallahu anhu. Maka dalam wasiat 9 Mei beliau mengatakan, ya kalau Bapak Ibu rela dan gembira menjadi wakil saya, ialah tidak ada apa-apanya. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan habis, akan panah. Hanya Tuhan yang tahu. Disinilah inti daripada wasiat beliau. Maknanya nilai yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dijadikan orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istilah beliau ketua umum yang sering beliau dawuh. Mengajak sadar kembali kepada Allah adalah tugas para anbiya wal mursalin. Yang notabene kita orang biasa, orang awam. Bahkan hanyut lenyap di dalam lumpur maksiat dan dosa. Tapi kita dipercaya, ada amanah di pundak kita semua para pengurus. Mengajak umat masyarakat jami'il alam. Ibda' binafsik mengawali berangkat dari pribadi kita. Bersama dengan jamaah kita. Oleh karena itu hadirin sekalian.